Selamat pagi Bor, semangat pagi. Ya kayak orang BUMN aja. Oke Bor, masih berkutat di Band of Brothers, kali ini menginjak episode ketiga. Semakin seru namun semakin juga mengangkat persoalan mental atau psikis tiap karakternya menghadapi peperangan ini, alias semakin personal. Nah sebelumnya yuk kita rekap episode kedua. Kompi Isi berhasil mendarat di Normandia, tetapi apesnya mereka tersebar di seluruh wilayah dan berada jauh dari zona penurunan dan titik kumpul yang direncanakan. Komandan Kompi Isi, Letnan Mihan, pengganti Sobel ini Bor, terbunuh ketika pesawatnya terkena serangan meriam flak, dan terpaksa Letnan 1 Kompi E yaitu Dick Winters harus mengambil alih komando. Dick Winters lantas mengajak kita dalam perjalanan skuad dadakan yang dibentuknya menuju titik poin batalion untuk berikutnya membeberkan bagaimana Dick Winters dan Kompi E menyerbu dan menghancurkan artileri Jerman di Brecourt. Ditambah lagi di episode yang lalu ini, Letnan Spears yang misterius, legendaris, dan selalu menuai decak kagum para serdadu Kompi E juga diperkenalkan Bor. Kalau belum sempat lihat, klik kutil di pojok kanan atas Bor. Intro 4 detik. 8 Juni 1943, bulan dan tahun dimana lagi meriah-meriahnya Perang Dunia Kedua di front barat Eropa. Saat sekutu terus menyerang merangsek maju menuju Berlin, dan kita di sini bersama dengan serdadu Blythe yang lagi ngelamunin sesuatu yang rupanya hanya doi sendiri yang tahu. Blythe ini baru merupakan satu-satunya serdadu Kompi E yang semenjak turun di Eropa jadi kayak agak linglung gitu. Albert Blythe digambarkan loh Bor, sebagai serdadu yang pendiam dan seakan dalam tekanan teror pertempuran, melahirkan ketakutannya yang akhirnya malah merusak performa tempurnya sendiri sebagai tentara dan fokusnya sebagai pribadi manusia. Tapi ya kita ikuti aja kiprahnya di episode ketiga ini. Lamunan Blythe segera dibuyarkan oleh Floyd Talbert yang sedang berjalan bersama Shifty dan Garden yang mengajak Blythe menuju kumpulan Kompi E di tengah kota. Sampai di sana, Blythe duduk di sebelah Perconte yang memberikan update terbaru progres Kompi E hingga hari ini. The one in the face. Papa Wayne got pink. Yeah, that goes without saying. I guess. Sampai akhirnya Letnan Harry Wells mengumpulkan mereka dan memberi briefing bahwa Kompi akan segera diberangkatkan lagi untuk membebaskan Carentan agar kendaraan lapis baja sekutu bisa masuk dan lewat dengan mulus. Kompi E yang dibagi dalam 3 peleton ini pun berangkat tepat di belakang Fox Company atau Kompi F. Dan hari pun menjadi malam dan marching Kompi E sampai di sebuah rawa-rawa dengan puing-puing berapi bekas pertempuran, di mana serdadu bernama Hubler mendengar jika Kompi Fox ditumpas kandaskan oleh Nazi Jerman. Kabar yang buruk untuk memulai malam Bor. Hubler dan Blythe akhirnya diutus untuk menjadi scout, mengintai medan di depan sekaligus untuk mencari jejak-jejak sisa Kompi F. Berjalan buta dalam hutan yang gelap, akhirnya Hubler mampu menemukan salah satu serdadu Kompi F dan segera mengirim Blythe untuk balik menginfokan pada atasannya. Di tengah perjalanan, Dick Winters dan Nixon tiba-tiba muncul mengagetkan Blythe yang memandangi mayat seorang Nazi dengan bunga Edelweiss di dadanya, sebuah bunga yang akan terus menghantui pikiran Blythe. Dan tibalah Kompi E di Carentan saat pagi sudah terang. Dick Winters dengan cekatan memberikan taktik yang akan diterapkan. 2 kolom taktikal berlari maju. Namun seketika serbuan datang dari antah berantah membuat para tentara nyemplung ke got untuk berlindung. MG42 terus menggonggong dari jendela depan. Kompi E nggak berkutik Bor, terutama Blythe yang jadi mengkerut kayak peler lagi beku, teronggok dalam got. Akhirnya Kompi mengambil jalan memutar yang ternyata di sana sudah ditunggu oleh sniper Jerman. Di sini, Shifty Powers memperlihatkan kapabilitas mautnya sebagai marksman dengan efisiensi tinggi menghabisi tentara Jerman, dan teman-temannya pun terus mendesak masuk ke kota. Dan lagi-lagi Blythe kena serangan mental agaknya Bor, nggak berfungsi sebagai tentara dan malah teronggok kaku bagaikan kayu busuk. Di sisi lain, saat para serdadu menjelajahi bangunan demi bangunan, Tipper masuk ke dalam sebuah toko, namun sialnya dan gak disangka-sangka dentuman artileri Jerman jatuh dari langit. Lipton dengan sigap memberitahu kawan-kawannya untuk berpencar dan menghindari pukulan artileri sampai akhirnya dia sendiri
Carwood Lipton ini bor, seorang tentara yang sangat peduli pada kawan-kawannya dan selalu menyemangati bawahannya, menjadi teladan sekaligus contoh utama bagi serdadu muda. Lipton dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan salah seorang anggota Kompi E yang cerdas serta bisa diandalkan. Dan yang jelas luka di pelernya ini nggak akan menghindarkan Doi dari pertempuran-pertempuran berikutnya. Akhirnya pasukan Jerman berhasil dihantam mundur dan melarikan diri, di mana Smokey dan Alton Moore memanen jatah mereka dari atas jendela dengan asyik. Sementara itu Dick Winters terkena ricochet nyasar setelah berdiri sembarangan di tengah jalan. Di rumah sakit dadakan, Doc Rowe merawat luka Winter dengan telaten. Nah, sedikit soal Doc Rowe nih bor. Doi bernama Eugene Rowe, merupakan medical officer yang dimiliki oleh Kompi E, pemuda yang kompeten dalam bertempur namun lebih memilih mengurusi luka-luka kawannya. Dan Doc Rowe akan terus berperan penting di episode-episode berikutnya. Di sudut lain, Blythe lagi-lagi teronggok melamun, seperti kesurupan setan yang buta dan bisu. Menurut Doc Rowe, Blythe terserang kebutaan histerikal. Sebenarnya Blythe terang-terangan gak mau mengecewakan kompinya, sementara Dick Winters berusaha menenangkan serdadu muda ini. Tapi pada saat Dick Winters berlalu pergi, tiba-tiba Blythe sudah sembuh dan siap untuk bertempur lagi. Aneh banget nih orang. Buck Compton muncul dan Dick mengabarkan padanya jika mereka pastinya akan diserang balik oleh Nazi Jerman karena Carentan ini kota yang strategis dan penting. Sedangkan di luar, Letnan Spears menginstruksikan para prajurit untuk bersiap berangkat lagi. Marching panjang pun dimulai sekali lagi. Menyeberangi padang dan ladang dengan tentara berbaris memanjang. Saat tiba-tiba serangan dari sisi kanan padang terjadi. Giliran Kompi E yang kena ambush nih bor. Malam tiba dan Kompi E memilih nggak bergerak, berlindung di lubang-lubang yang mereka buat. Johnny Martin berada di satu lubang bersama Blythe. Saat itu Martin mendengar adanya keributan di sisi jauh dan mengirim Blythe untuk keluar memeriksa. Ternyata keributan berasal dari salah satu lubang, di mana Smith yang tertidur nggak sengaja melukai Floyd Talbert dengan bayonetnya, hanya karena mengira Talbert seorang Jerman yang menyergapnya di malam hari. Sedangkan Blythe yang sedang berjalan memeriksa tiba-tiba bertemu dengan Letnan Spears yang menyuruhnya balik ke lubang. Letnan Spears menasihati Blythe agar bisa berfungsi baik sebagai tentara. Blythe harus membuang semua harapannya dan menganggap dirinya sudah mati. Ada benarnya juga bor, tapi ya gimana. Pagi tiba dan sudah seminggu Kompi E berada di Eropa. Berlin masihlah sangat jauh. Letnan Harry memberi briefing tempur pada para prajurit saat ini. Letnan Harry ini bor, salah satu perwira yang ditugasi mengurus Kompi E, khususnya sebagai pemimpin Peleton 1. Doi digambarkan dengan perawakan yang kecil dan cekatan, dan memiliki tunangan yang akan dinikahinya jika Doi berhasil selamat dalam perang ini. Dan seperti para perwira Kompi E lainnya, Harry Wells ialah seorang serdadu yang kompeten. Ternyata serangan mortar dari seberang padang jatuh tiba-tiba membuat semua Kompi E tiarap masuk ke lubangnya. Blythe seketika menjadi histeris ketakutan. Doi nggak peduli teman-temannya lagi ngeri tawuran. Dick Winters mengetahui ini dengan sabarnya menyemangati Blythe. Dan bagai sulapan penuh magic, Blythe menjadi pemberani seketika itu juga, ikut memberondongkan pelurunya ke seberang padang. Nggak mau kalah, barisan mortar isi company segera membalas. Jual beli tembakan pun terjadi. Pagi tiba-tiba meriah seperti perang parit di Perang Dunia Pertama. Dick Winters berlarian ke sana kemari mengatur formasi dan memotivasi anak buahnya untuk bertempur habis-habisan. Kegilaan ini semakin menjadi-jadi saat Sturmgeschütz atau Stuktank menyeruak dari semak-semak di sisi kanan. Memunculkan moncong seremnya mengancam Kompi E di seberangnya. Seketika dilontarkannya pelurunya meledakkan sisi kiri Kompi E. Nggak cuma satu bor, konvoi lapis baja Nazi lainnya ikut bermunculan, memberi teror pada sekutu yang sudah sangat terdesak ini. Dan di bagian lain, Dog Company dan Fox Company sudah kocar-kacir duluan terpukul teror yang sama. Inilah bor,
kengerian firepower armor Jerman yang memang jauh lebih canggih dari pihak manapun di Perang Dunia Kedua. Kompi A masih bertahan dan membalas sebisanya, nekat ngeyel seperti David versus Goliath. Tapi yang di depannya ini Stuk yang gak kalah ngerinya sama tank Tiger. Tapi di luar dugaan semua prajurit, Harry mengajak John McGrath membawa basukanya maju ke tengah medan, menantang maut, mencoba menghabisi salah satu panzer yang datang tanpa mempedulikan bahwa John lagi gemetar ketakutan. Pertempuran pun berlanjut makin liar dengan adu tembak dan semakin banyak serdadu yang tumbang. Namun satu misil berkaliber besar tiba-tiba mengguncang medan. Saat dilihat, datanglah kavaleri baja ditunggangi tanker-tanker berpengalaman, berkonvoi masuk merangsek ke tengah-tengah dari sisi kiri Kompi A. 1, 2, 3, 4 Sherman berbaris bengis. Sebagai bala bantuan menjawab keputusasaan serdadu sekutu, tanker-tankernya menembakkan kaliber 50 dari atas tank, mengikis habis infanteri Nazi yang turun hasrat tempurnya ini. Tentara sekutu langsung berada di atas angin bor. Tahu kondisi baru ini, Dick Winters menginstruksikan untuk terus menghabisi musuh yang kini tunggang langgang pulang kandang. Pertempuran pun akhirnya tuntas, meski Kompi A juga harus menelan kekecewaan atas jatuhnya belasan korban dari pihaknya. Dan film pun berlanjut ke 25 hari setelah landing, di mana Lewis Nixon dan Harry memimpin patroli dalam hutan dan tiba di suatu bangunan kosong. Blythe di luar dugaan mengajukan diri untuk menjadi scout, dibantu dengan Johnny Martin dan Dukeman. Blythe memberanikan diri maju ke depan, berusaha mengintai rumah kosong ini. Namun di balik para penyerbu, Dick Winters muncul, memberikan info jika Kompi A ditarik mundur oleh komando pusat untuk diberangkatkan menuju utara pantai. Sedangkan di rumah sakit, terlihat Blythe dibungkus seperti mumi karena luka di lehernya ini. Di sebelahnya ada Popeye dan Garden yang sedang membicarakan penghargaan Purple Heart yang diperoleh oleh Garden. A second in my calf, then there's the boil on my shin. Dan setelah sembuh, Garden kembali bersama teman-temannya di Kompi A, di mana Doi membacakan sebuah puisi dengan penuh kebanggaan dengan 3 buah Purple Heart di dadanya. Di sini semuanya tampak senang dan bergembira, melupakan semua kengerian pertempuran sebelumnya. Dan terlihat juga Kompi A kedatangan serdadu lulusan baru, yang mana salah seorang junior hijau ini ternyata tetangganya Bill Guarnere. Sementara itu Lipton berdiri dan menginfokan bahwa jatah libur untuk semua pasukan sudah dicabut dan mereka bakalan dikirim lagi ke Perancis. Di penghujung film, Malarkey menyempatkan diri untuk mengambil laundrynya, yang lantas Doi dimohon oleh pemiliknya untuk sekalian membayar baju cucian teman-temannya. Pemilik laundry rupanya belum menyadari bahwa semua nama-nama yang disebutkan ini memang sudah tewas. Cukup untuk membuat Malarkey larut dalam harunya sendiri. Dan disebutkan pula Blythe tewas di tahun 1948 dikarenakan luka yang ia dapatkan dari sniper Jerman gak bisa bener-bener sembuh. Ya memang udah seperti orang bosan hidup nih dari awal si Blythe ini. Nah Bor, kematian Blythe ini pun menutup Band of Brothers episode ketiga ini. Oke, sekian dulu dari Augut. Semoga kita bisa bertemu lagi di rilisan episode keempat untuk melihat kiprah. Pokoknya segala sesuatu tentang Kompi A di front Eropa. Stand by terus. Wassalamualaikum. Yuk bye.